Assalamualaikum Bu Epi. Waalaikumsalam Kak Rida. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah Kak, sehat. Semangat sekali hari ini ya Bu Epi ya. Alhamdulillah Kak ya, karena bertemu dengan anak-anak jadinya semangat luar biasa. Alhamdulillah. Oh ya, ngomong-ngomong Bu Epi ada waktu nggak ya? Ibu mau ngobrol, mau sharing ke Bu Epi karena ada masalah yang saya ingin bicarakan ke Bu Epi tentang siswa saya di kelas. Oh iya Bu, boleh. Hari ini juga saya ada waktu. Kira-kira apa permasalahan yang Bu Rida alami ya Bu? Ini Bu Epi. Saya kan di kelas 1, ngajar di kelas 1. Jadi ada siswa ibu yang belum lancar membaca. Sementara ini kan sudah semester 2. Jadi takutnya nanti untuk kenaikan kelas nanti dia di kelas 2 tidak bisa mengikuti pelajaran di kelas 2 karena semakin naik dan semakin sulit pelajaran yang mau diikutinya, seperti itu. Oh, jadi masalah yang Ibu hadapin saat ini yaitu ada anak-anak Ibu yang belum bisa membaca gitu ya Bu? Iya, betul sekali Bu Epi. Nah, kira-kira Bu, apa yang sudah Ibu lakukan terhadap anak yang belum bisa membaca tersebut Ibu? Yang saya lakukan, saya sudah memanggil anak tersebut. Nah, kemudian saya sekarang dan itu saya akan memberi les tambahan gitu, dan ingin memberi solusi mengajarnya lebih lagi, perhatian lagi, dan ingin memberikan metode-metode yang menarik, metode yang lain yang menarik gitu, yang bisa menimbulkan minat belajar siswa tersebut. Oh, begitu ya Bu. Jadi setelah Ibu melakukan metode pembelajaran lain dan kemudian memberikan anak-anak itu les tambahan, kira-kira anak-anak tersebut dapat tidak ya Bu untuk mengikutinya? Alhamdulillah dapat Bu Epi. Alhamdulillah anak tersebut dapat mengikutinya. Oh begitu Bu. Kira-kira metode apa yang Ibu gunakan sampai anak-anak tersebut bisa mengikutinya Bu? Metode yang saya berikan yang pertama mengenalkan kartu huruf. Dengan cara mengenalkan kartu huruf, anak itu akan lebih menarik, agak lebih minat lagi, dan Ibu memberikan buku-buku yang bergambar. Nah, kalau kita memberikan buku-buku yang bergambar, tentunya anak itu akan lebih menarik lagi. Kan misalnya buku bergambar ada gambarnya, misalnya gambar gajah, anak itu terus gajah pasti langsung ini huruf G, ini A, ini C, ini A, ini H gitu. Langsung dia ingat sama gambarnya kan, sama bacaannya. Jadi lebih menarik gitu kelihatannya. Jadi lebih meningkatkan minat membaca mereka. Oh, seperti itu Bu. Dan untuk metode yang les tambahan, kira-kira itu dilakukan berapa kali ya Bu? Saya lakukan itu, kita belajar kan 1 minggu ada 6 hari. Jadi saya lakukan 1 minggu itu 4 hari Bu. Di hari Senin, di hari Selasa, hari Rabu, dan hari Kamis. Oh, berarti Ibu melakukan les tambahan tersebut setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis ya kan Bu? Iya, betul sekali Bu Epi.
Baiklah Bu, kalau gitu sejauh Ibu mengenal siswa Ibu tersebut yang mereka kurang membaca, kira-kira hal penting apa yang harus Ibu lakukan kepada siswa tersebut ya Bu? Saya lakukan yang pertama saya bercerita dulu kepada kepala sekolah Bu. Saya ceritakan masalah saya kepada kepala sekolah. Kemudian kepala sekolah menyarankan untuk mengundang wali murid tersebut. Nah, untuk mengundang wali murid tersebut, apakah orang tua itu setuju diadakannya les tambahan? Nah, seperti itu, Bu. Berarti mengundang orang tua siswa untuk membahas tentang les tambahan berarti tadi ya kan Bu? Iya, betul sekali, Bu Epi. Nah, setelah mereka diminta datang dan diundang untuk membahas les tambahan tersebut, kira-kira apa pendapat orang tua siswa tersebut, Bu? Pendapat orang tua siswa tersebut, mereka setuju karena ada diberi les tambahan kepada anaknya yang kurang mampu membaca. Nah, kemudian saya kan perlu hubungan kerjasama yang baik antara guru dan siswa, itu harus saling kerjasama. Di sekolah, saya sebagai guru mengajar penuh, mendidik, dan mengajar anak tersebut. Nah, setelah pulang sekolah di rumah adalah tugas orang tua. Nah, tugas orang tua itu mengulang pelajaran yang telah diberikan ibu guru di sekolah. Jadi ada saling kerjasama, kolaborasi yang baik. Nah, tentunya kalau ada kerjasama yang baik, pastinya anak tersebut akan mudah untuk belajar membaca karena di sekolah didukung, di rumah pun didukung. Seperti itu, Bu Evi. Wah, itu ide yang bagus sekali, Bu. Saya sangat setuju sih dengan hal yang Ibu sampaikan tadi. Lalu, apakah hal yang sudah baik menurut Ibu? Menurut saya, hal baik itu adalah membangkitkan semangat anak itu tadi. Yang awalnya kan dia hanya belajar di sekolah ya Bu Epi, di rumah dia hanya dibebaskan, gak ada perhatian dari orang tuanya. Habis dari sekolah pulang, ya udah dibiarkan saja. Jadi setelah adanya kerjasama yang baik, nah udah kesepakatan, kolaborasi, jadi semangat anak itu ada, ya kan? Semangat anak itu ada. Jadi dia lebih giat lagi belajar karena ada dimotivasi guru di sekolah, di rumah dimotivasi oleh orang tuanya sendiri. Jadi kedepannya akan lebih baik lagi. Seperti itu Bu Epi. Baiklah Ibu. Silahkan Ibu melakukan metode pembelajaran yang menarik untuk siswa Ibu tadi yang kurang dalam membaca, dan kemudian melakukan les tambahan untuk mereka, dan bekerja sama juga dan berkolaborasi dengan orang tua dalam menyelesaikan permasalahan yang Ibu hadapi. Baik Bu, terima kasih atas waktunya ya Bu Epi untuk saya. Iya Bu, sama-sama ya Bu. Saya juga semoga apa yang kita lakukan nanti berhasil ya Ibu. Amin, mudah-mudahan doanya dijabah Allah. Terima kasih banyak Bu. Iya Ibu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum Bu Rida. Waalaikumsalam Bu Epi. Apa kabarnya Bu Rida hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Hari ini kayaknya Bu Epi semangat ya? Iya Bu, alhamdulillah saya tetap semangat karena kan mau jumpa anak-anaknya anak-anak baru di kelas 5B. Jadi alhamdulillah tetap semangat Bu. Ibu sendiri semangat terus kan Bu? Alhamdulillah semangat Bu untuk mencerdaskan anak-anak bangsa Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita sama Allah tetap diberi kesehatan ya Ibu. Amin, amin.
Oh iya Bu, kira-kira Ibu hari ini ada waktu luang tidak ya? Karena saya ada sedikit mau menceritakan masalah saya nih Bu di kelas. Oh iya boleh Bu Epi. Kalau boleh saya tahu permasalahannya apa ya Bu Epi? Ini Bu, di kelas saya ada seorang siswa yang hampir setiap hari beliau datang terlambat ke sekolah. Nah, karena beliau terlambat datang ke sekolah, hal ini mengakibatkan anak tersebut tertinggal dalam merojaah dengan teman-temannya. Nah, setelah dia tertinggal dengan merojaah dengan teman-temannya, dia juga hafalannya jadi tertinggal dari teman-teman yang lainnya, Bu. Oh begitu ya Bu Epi. Ibu mempunyai masalah tentang siswa yang sering datang terlambat, yang mengakibatkan si anak ketinggalan dalam merojaah Al-Quran ya Bu. Iya Bu, betul sekali Bu. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan terhadap anak tersebut Bu? Yang pertama saya lakukan kepada anak tersebut, saya memanggil anak tersebut, kemudian saya melakukan segitiga restitusi terhadap anak tersebut, Bu. Oh begitu. Nah, Ibu melakukan segitiga restitusi. Kira-kira alasan apa ya yang menyebabkan si anak itu sering datang terlambat Bu? Nah, ini dia Bu yang jadi permasalahannya. Si anak sering datang terlambat. Yang pertama itu alasannya rumahnya Bu terlalu jauh. Dan yang kedua, si anak ini tadi dia kan punya adik yang masih TK dan masih SD. Nah, si adiknya yang SD ini kelas 1 di sekolah kami juga Bu. Si adiknya ini kalau pagi dia susah dibangunkan Bu. Kalau dia dibangunkan kadang dia marah-marah, kemudian kalau dibangunkan nanti dia Bu bisa tidur lagi ketika orang tuanya itu selesai membangunkannya Bu, gitu Bu. Oh begitu. Sudah berapa kali Ibu melakukan segitiga restitusi tersebut kepada anak tersebut Bu? Saya sudah melakukan segitiga restitusi sebanyak 2 kali Bu. Pada saat saya lakukan segitiga restitusi tersebut adalah dalam waktu 1 minggu tersebut si anak terlambat hanya 2 kali dalam 1 minggu Bu. Nah, setelah saya lakukan segitiga restitusi tadi, dibuatnya lagi Bu, sering lagi terlambat anak tersebut Bu. Nah, kira-kira situasi ideal apa yang diinginkan dari siswa Ibu tadi yang datang terlambat? Ya Bu, kalau untuk anak-anak saya inginnya si anak tadi yang pertama itu dia bisa datang tepat waktu ke sekolah dan kemudian dia bisa merojaah dan tidak ketinggalan hafalannya dengan teman-temannya yang lain Bu. Oke. Baiklah Bu, saya setuju. Ibu mengenalkan siswa tersebut. Kira-kira hal penting apa ya yang harus Ibu lakukan agar siswa tersebut tidak terlambat? Saya Bu akan mencoba untuk berbicara atau melibatkan orang tua siswa tersebut Bu untuk saling bekerja sama dan berkolaborasi untuk memantau perkembangan si anak tersebut. Karena Bu, tanpa adanya kerjasama dan kolaborasi, pasti kita tidak bisa mendidik anak itu cuma satu arah saja ya kan Bu. Pasti tentunya harus ada kerjasama yang baik dari orang tua siswanya. Karena kalau kita menginginkan anak itu datang tepat waktu, kalau orang tuanya juga tidak mampu untuk mengusahakannya, kita juga tidak akan bisa membuat anak itu datang tepat waktu Bu, seperti itu Bu. Ide yang bagus Bu, saya setuju dengan hal itu. Lalu hal itu apakah sudah baik menurut Ibu? Saya sudah baik sih Bu. Karena dalam hal ini kan yang terpenting adanya kerjasama antara guru maupun orang tua siswa agar pembelajaran pun dapat berjalan lancar di sekolah dan si anak pun akan tepat waktu datang ke sekolah dan beliau tetap semangat untuk menjalankan aktivitas sekolahnya sehari-hari begitu.
Baiklah Bu, silakan Ibu melakukan segitiga restitusi untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan orang tua siswa untuk menyelesaikan permasalahan ini. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas waktu yang sudah Ibu berikan. Iya, sama-sama Bu Epi. Semoga usaha yang Ibu lakukan dapat berhasil ya Amin Bu. Bu. Jadi saya merasa lega ini Bu karena sudah berbagi permasalahan saya kepada Ibu Rida. Luar biasa sekali Ibu Rida. Terima kasih banyak ya Bu atas waktu yang Bu Rida berikan untuk saya. Baik Bu, sama-sama Bu Epi. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan kelancaran ya Bu untuk semuanya, untuk kedepannya, untuk membuat generasi cerdas anak-anak bangsa kita ya kan Bu. Iya, amin. Semoga doa kita selalu diijabah Allah ya Bu. Iya Bu. Terima kasih banyak Ibu. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.